Halo Sobat Geopolitik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas kabar mengejutkan yang datang dari Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mengalami keracunan makanan di Tel Aviv pada Minggu malam 20 Juli 2025. Kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah ini hanya sekadar insiden kesehatan biasa? Atau ada kaitannya dengan kondisi politik dan militer Israel yang makin memanas sejak agresi besar-besaran ke Palestina? Mari kita bahas semuanya secara lengkap dan mendalam. Mulai dari kronologi keracunan, kondisi kesehatan Netanyahu selama 2 tahun terakhir, hingga dampaknya terhadap pemerintahan Israel. Insiden ini terjadi pada Minggu malam waktu Tel Aviv. Benjamin Netanyahu mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang diduga sudah basi. Ia langsung diperiksa oleh Profesor Alan Hershko, Kepala Pengobatan Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem. Hasil diagnosis menyebutkan Netanyahu mengalami radang usus akibat konsumsi makanan basi. Kantor Perdana Menteri Israel memastikan bahwa kondisinya kini stabil, namun ia diminta untuk istirahat selama 3 hari penuh dan sementara akan menjalankan tugas-tugas kenegaraan dari kediamannya. Namun, ini bukan kali pertama Netanyahu mengalami masalah kesehatan serius. Bila kita tarik mundur ke tahun 2023, kondisi kesehatan Netanyahu mulai memburuk secara bertahap. Juli 2023, ia sempat dirawat dan harus dipasang alat pacu jantung setelah sebelumnya memakai alat pemantau ritme jantung. Desember 2024, Netanyahu kembali menjalani prosedur medis penting, operasi pengangkatan prostat akibat dugaan infeksi saluran kemih. Beberapa kalangan di Israel bahkan mulai mempertanyakan kemampuan fisik Netanyahu untuk terus memimpin negara. Terlebih di tengah krisis militer dan tekanan internasional yang makin intens. Pertanyaannya, apakah ini murni insiden kesehatan biasa? Beberapa pengamat politik Israel menganggap peristiwa ini bisa saja kebetulan yang tak disengaja. Tapi, mengingat reputasi Netanyahu sebagai figur yang sangat kontroversial dan kerap menjadi sasaran kritik, tak sedikit pula yang mempertanyakan kemungkinan sabotase. Namun hingga kini, belum ada indikasi resmi dari pemerintah bahwa insiden ini disebabkan oleh hal lain selain makanan basi. Apa dampaknya pada pemerintahan Israel? Dalam situasi seperti ini, secara konstitusional, Menteri Kehakiman Yarif Levin dapat ditunjuk untuk menggantikan sementara tugas Netanyahu, seperti yang pernah terjadi pada Juli 2023 lalu. Namun, kekhawatiran utama publik Israel saat ini bukan sekadar siapa yang menggantikan, tapi arah kebijakan Israel jika Netanyahu tak lagi bisa menjalankan tugas. Apalagi, Netanyahu saat ini juga sedang menghadapi proses hukum di Pengadilan Distrik Tel Aviv terkait kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan pada hari terjadinya keracunan, ia absen dari persidangan. Kondisi ini terjadi saat Israel masih terlibat dalam konflik militer besar dengan Palestina, terutama di Gaza dan tepi barat. Netanyahu selama ini dikenal sebagai arsitek utama agresi militer ke Palestina yang menimbulkan kemarahan global. Ia juga menolak tekanan dari banyak negara agar menghentikan operasi militer yang menewaskan ribuan warga sipil. Akibatnya, tekanan bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam negeri Israel sendiri. Demonstrasi menuntut Netanyahu mundur semakin sering terjadi. Meskipun kantor PM Israel telah mengklarifikasi penyebab keracunan, spekulasi publik tetap bermunculan. Sebagian masyarakat Israel bahkan menyindir ini sebagai karma politik dari kebijakan militer Netanyahu
yang memicu konflik berdarah. Sementara itu, dunia internasional bersikap hati-hati. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari AS, Uni Eropa atau PBB terkait kondisi Netanyahu. Namun secara geopolitik, bila Netanyahu tidak lagi mampu memimpin, stabilitas Timur Tengah bisa terguncang karena kebijakan agresif Israel selama ini sangat dipersonalisasi oleh Netanyahu. Apa yang bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan? 1. Netanyahu bisa pulih dan kembali beraktivitas, namun sorotan soal kesehatannya akan makin kuat. 2. Bila kondisinya memburuk, ada kemungkinan pergantian kepemimpinan sementara, bahkan percepatan pemilu bisa didorong oleh partai oposisi. 3. Dan yang paling krusial, apakah kebijakan militer terhadap Palestina akan berubah atau justru makin keras untuk menunjukkan Netanyahu masih berkuasa? Keracunan makanan mungkin terdengar sederhana, tapi ketika itu menimpa pemimpin negara dalam konflik, situasinya jadi sangat kompleks. Benjamin Netanyahu bukan hanya Perdana Menteri, tapi juga simbol kekuatan sayap kanan Israel dan kebijakan militer kontroversial. Apakah ini awal dari akhir kepemimpinan Netanyahu? Atau justru akan memperkuat posisinya sebagai korban dan kembali menggalang simpati?